Tiap kali elektabilitas oposisi merosot, muncullah bukti baru yang sebenarnya basi. Tiap kali aparat menindak, mereka teriak kriminalisasi. Pola ini konsisten, dan itu bukan kebetulan. Itu agenda. Agenda siapa? Agenda mereka yang tak pernah ikhlas Jokowi memimpin. Yang tak rela Prabowo Gibran melanjutkan stabilitas. Yang merasa kalah bukan karena curang, tapi karena memang tidak dikehendaki rakyat. Maka mereka membajak ruang demokrasi, mengisi media sosial dengan distorsi, memanfaatkan buzzer berkedok relawan, dan menyusun narasi bahwa Indonesia sedang dalam krisis besar. Padahal yang krisis adalah mereka sendiri. Krisis kepercayaan publik. Dan kalau bicara soal pengkhianatan intelektual, Tifa dan Roy harus duduk di deretan paling depan. Mereka menyalahgunakan otoritas intelektual untuk menyebarkan kebodohan. Mereka memakai jargon hukum untuk menyebar fitnah. Mereka membungkus propaganda sebagai edukasi publik. Tapi jangan tertipu, ini bukan edukasi, ini doktrin, ini racun, ini upaya pembusukan institusional. Dan yang diserang bukan cuma presiden, tapi universitas, Mahkamah Konstitusi, Polri, hingga akal sehat rakyat. Bayangkan, seorang Tifa dengan enteng menuduh polisi bagian dari konspirasi, seolah semua institusi telah dijajah kekuasaan. Tapi ketika bukti diminta, nihil. Ketika debat diajak, kabur. Ketika dipanggil, berkilah. Inilah aktivis model baru. Vokal di medsos, tapi nihil kontribusi di realitas. Dan semua ini punya harga. Ketika dunia melihat rakyatnya sendiri menuduh presidennya palsu, itu bukan hanya memalukan. Itu menurunkan kepercayaan investasi, merusak citra diplomasi, dan memperlemah posisi Indonesia di forum global. Ingat, musuh bangsa ini bukan hanya yang mengangkat senjata, tapi juga mereka yang menjatuhkan legitimasi negaranya sendiri demi pujian dari luar. Tifa sedang menari di atas harga diri bangsa, dan ia berharap dunia bertepuk tangan. Tapi yang harus terjadi adalah sebaliknya. Rakyat menampar keras pengkhianatan intelektual semacam ini, karena Indonesia tidak akan goyah hanya karena 1-2 aktivis gadungan berkicau di Twitter atau konferensi PBB. Tapi Indonesia akan goyah kalau kita membiarkan suara-suara seperti ini membusuk tanpa perlawanan. Dan saatnya rakyat bicara. Cukup sudah. Cukup sudah negara ini dihina oleh warganya sendiri. Cukup sudah kita diam terhadap operasi kebohongan yang dibungkus idealisme palsu. Cukup sudah toleransi terhadap propaganda dari para pecundang politik. Mari kita buka layar yang mereka sembunyikan rapat-rapat